di dalam kasus Vina ya kan, yaitu oknum polisinya. Kenapa baru sekarang ini Komnas HAM ini apa suara? Ha? Dari mana aja selama ini? Kok telat? Atau setelah Pak Oto Hasibuan masuk dalam kabinet Pak Prabowo, makanya kalian ketar-ketir. Malah tahu nanti Pak Oto jadi apa kan? Menkumham. Kalau kalian tunggulah giliran kalian ya, bersenang-senanglah dahulu, bersakit-sakit dan kemudian orang bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian ini ya lambat laun cepatnya nanti itu ya, dapatnya nanti itu orang si Ibtu Rudiana ya kan, si Gugu ya kan, Aris Papua, si Anwar yang disebut-sebut itu pasti dapatnya itu. Kasus yang lagi viral ini, yang lagi viral tiap malam, tiap hari, sore, siang, dan malam. Kalau kita buka TV One dan televisi-televisi lainnya, kita selalu melihat penjelasan terkait dengan pembunuhan Vina. Ya, Vina. Ini menyita perhatian kita. Komnas HAM, menurut penjelasan tadi, tapi saya menghargai sekali nih penjelasannya, bahwa Komnas HAM belum mengambil sebuah kesimpulan apakah telah terjadi indikator atau indikasi terjadinya pelanggaran HAM yang ada di situ. Ini bagus sekali. Tidak terburu-buru bukan berarti kita tidak memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami. Seperti biasa kami akan memberikan informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon yang semakin hari semakin terkuak dan terang benderang. Seperti video kali ini, berkat kekuatan netizen, Komnas HAM makin didesak untuk mengumumkan siapa saja nama-nama oknum polisi yang terlibat di dalam penganiayaan terhadap 8 terpidana saat ini. Nah guys, berkat kerja keras netizen dan citizen, kasus Vina hari demi hari jadi makin terang dan makin terkuak. Kali ini Ibtu Rudiana CS beserta oknum penyidik di kasus Vina 2016 silam dibikin ketar-ketir sebab Komnas HAM semakin didesak untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyebutkan siapa saja oknum polisi yang terlibat di dalam melakukan tindakan penganiayaan terhadap 8 terpidana saat ini dan merekayasanya. Namun, seperti apakah tanggapan Komnas HAM? Ini videonya. Let's Pemirsa, Komnas HAM telah merampungkan investigasi kasus kematian Vina dan Eki. Hasilnya, Komnas HAM menemukan 3 indikasi pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana. Iya, betul. Pertama adalah pelanggaran hak atas bantuan hukum, kemudian pelanggaran dari penyiksaan, dan ketiga adalah pelanggaran dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Untuk membahas topik ini, telah bergabung melalui sambungan Zoom anggota Komnas HAM Uli Parulian dan kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti. Selamat malam Pak Uli, dan selamat malam juga Ibu Titin. Selamat malam. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ke Pak Uli terlebih dahulu. Pak Uli, kenapa sekarang Komnas HAM merespon setelah 8 tahun? Kita tahu bahwa Ibu Titin pernah melaporkan kepada Komnas HAM, tetapi kemudian respon Komnas HAM cukup lama, baru Januari 2017 direspon, itu pun hanya merekomendasikan kepada pihak kepolisian. Hari ini Komnas HAM sudah mengatakan ada 3 pelanggaran. Mengapa baru sekarang, Pak Uli? Tadi putusan etik itu hanya untuk 2 hak, hak atas bantuan hukum, pelanggarannya hak atas bebas dari penyiksaan. Gitu. Jadi bukan itu untuk tindakan penangkapan kesewenang-wenangan tidak ada ya? Nah, tindakan kesewenang tidak ada. Itu yang kami coba lihat. Dan siapa yang sudah dihukum Pak Uli untuk 2 ini? Nah, untuk yang 2 itu dari unit narkoba ya. Gitu. Kalau yang itu. Siapa namanya Pak Uli? Saya nggak bisa jelaskan di sini namanya. Dan ada juga, berapa orang mungkin bisa dijelaskan? Dari taktik gitu, unitnya saja gitu. Iya. Nanti mungkin Anda harus lebih jelasnya ke Polda Jabar. Agak sulit Pak Uli, Polda Jabar sangat tertutup untuk kasus ini. Iya, betul, mantap Iya, itu banget yang saya itu. jelaskan. Itu saya nggak bisa jelaskan orangnya karena itu terkait juga. Oke, kalau untuk pelanggaran atas bebas dari penyiksaan dari unit narkoba juga kah? Itu yang kami dapatkan pengakuan dari para terdakwa, kemudian juga ada beberapa yang saksi fakta yang kami dapatkan di lapangan. Itu tentu kami ini juga lah kami tidak bisa mengumumkan gitu saksi-saksinya gitu. Dan juga tadi terkait dengan surat penangkapan
waktu itu akhir Agustus kami tidak juga mendapatkannya gitu. Jadi kami sudah konfirmasi ke berbagai pihak gitu. Karena waktu itu yang melakukan penangkapan unit narkoba situ, dan kalau menurut kami, penilaian kami itu bukan penangkap tangan. Jadi tadi ada hak yang dilakukan terkait dengan penangkapan yang tidak boleh semena-mena begitu. Oke, baik. Nah, saya udah lapor waktu Iya. saya bilang di 2016 tanggal 7 September. Tapi saat itu Ini sepertinya Komnas HAM masih agak takut untuk mengungkapnya ya. Hukuman bagi anggota, iya saya bilang. Tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan tindakan penganiayaan seperti saya yang melaporkan ke Polda maupun ke Komnas HAM, tetapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Waktu itu salah satu anggota menyatakan, kok ibu tahu? Ya tahulah, saya bilang. Yang dihukum kan yang itu kan yang dari Polsek Palu. Saya hanya jawab itu. Jadi mengenai kode etik yang berkaitan dengan penganiayaan, malah saya tidak dengar itu. Saya justru dengar 2017 itu yang dihukum itu yang melakukan olah TKP di Polsek yang menyatakan itu kecelakaan. Kalau saat ini kemudian Komnas HAM mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pemeriksaan kepada penyidik-penyidik yang terlibat di 2016 dan sudah ada putusan etik, ada putusannya nih Bu Titin. Kira-kira bisa percaya tidak Bu Titin bahwa itu memang ada terjadi di 2017 atau jangan-jangan ini baru dibuat di tahun 2024 setelah kasusnya naik lagi? Saya kan terus berkomunikasi dengan anggota Komnas HAM. Gimana sih Pak perkembangannya? 2016 oke lah saat itu tidak terbuka, tapi kan sekarang sudah viral. Saya bilang tanggal 20 Juli 2024 saya berkomunikasi, kemudian jawabannya hanya kami masih berproses Bu dan sedang mengumpulkan bukti yang kuat. Itu jawaban dari salah seorang anggota Komnas HAM. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2024 saya juga tetap nanya, Bapak gimana Pak? Soalnya LPSK justru sudah menyatakan ada 12 yang diduga melakukan tindak kekerasan pada ke-8 terpidana. Dijawabnya, sore Bu, kami sedang berproses. Kami baru saja meminta keterangan dari Polres Cirebon dan Polda Jabar. Itu yang terjadi 2 Agustus. Jadi, kalaupun ada informasi seperti itu, saya kayaknya agak sanksi deh Mbak. Saya meyakini ini kecelakaan lalu lintas, kemudian ada rekayasa yang luar biasa. Saya sudah mengusahakan di 2016 dengan cara saya sekemampuan saya, tetapi memang ada institusi-institusi yang tidak percaya dengan yang saya sampaikan waktu itu, termasuk ke Komnas HAM. Betul. Oke, baik. Kalau sekarang bagaimana posisi Anda terhadap kinerja Komnas HAM, Bu Titin? Iya. Ya, terima kasih banyak Bapak, walaupun kelihatannya belum seberani LPSK yang menyatakan dengan tegas sejak awal. Kalau melihat hasil yang saat ini kan kelihatannya Komnas HAM, mohon maaf, masih berpijak di 2016, di 2017 dari rilis yang saya baca gitu. Kesannya tidak mengembangkan diri lebih jauh terhadap apa sih yang terjadi sebetulnya. Jadi kelihatannya hanya melihat rilis yang di 2016-2017. Jadi harapannya kalaupun lakukan investigasi tentu saja tidak berpatokan pada di tahun 2016-2017. Kalau melihat sudah ada sidang kode etik, sudah ini, berarti kan itu hanya jawaban di 2016 yang saya juga sebenarnya nggak tahu Mbak. Jadi mudah-mudahan investigasinya lebih serius dilakukan dengan mendatangi narasumber-narasumber yang mungkin tidak bisa tersentuh di 2016 tetapi didapatkan oleh Komnas HAM di 2024. Oke. Tapi itu dia guys ya. Tapi lumayan lah ya kinerja Komnas HAM, walaupun seperti yang disampaikan Bu Titin, walaupun Komnas HAM sudah ikut membantu, tapi belum memuaskan, itulah intinya ya. Ini saya jujur ya, apa yang terkait dengan Komnas HAM ya. Ini 2016 yang nyata-nyata terjadi itu Komnas HAM sepertinya tidak begitu ini menurut bahasa saya ya, tidak begitu berfungsi ya buat kasus ini gitu ya. Nah, bahkan sampai saat ini 2024 sudah 8 tahun yang lalu itu masih belum juga kelihatan, walaupun kata beliau barusan, kata Pak Rudi ini ya, kami tetap update dan memantau gitu ya. Walaupun cuma sekedar update dan memantau,
namun tindak tanduknya tidak kelihatan, itu ya sama saja dengan kita ini ya. Kita ini kan selalu update dan selalu memantau kasus ini gitu ya. Sementara Komnas HAM kan masih berhak dan ada juga wewenangnya, karena mereka kan Komnas HAM ya, Komisi Perlindungan begitu ya. Itu yang kita kecewakan dengan Komnas HAM saat ini. Namun walaupun itu kita juga ikut mengapresiasi kinerja beliau yang telah saat ini telah mulai lagi ikut campur dalam urusan kasus ini. Semoga lembaga-lembaga terkait seperti LPSK, Komnas HAM dan juga semua lah pokoknya lembaga terkait juga ikut andil dalam menyelesaikan kasus Vina Cirebon ini agar segera cepat selesai, 8 terpidana segera dibebaskan, dan siapa saja pelaku penganiayaan segera dipenjarakan. Oke guys, video reaksi kita hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video